enggak, aku tahu bener kamu yang tadi izin sama aku di tangga. Kamu itu senyum gitu. Nah, terus kita semua ya bukan ngebela ya, tapi Mbak nggak ada yang ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik channel ini. Bersama saya Japit, kita kembali dalam segmen Kemis, Kejadian Mistis. Pada malam hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial, seorang teman saya juga yang nanti beliau juga punya cerita terkait gedung tua yang kita bahas selama beberapa episode ke belakang. Kebetulan beliau ada pengalaman khusus juga terkait gedung tersebut. Selamat malam bro. Iya, selamat malam Mas. Apa kabar? Luar biasa. Oke, boleh perkenalkan diri dulu, silakan Mas. Ya, perkenalkan, nama saya Moses Bagus Prastowo. Saya ingin berbagi 1-2 kisah yang juga pengalaman saya dan pengalaman teman tentang gedung kantor itu, Mas. Seperti itu mungkin. Oke. Jadi Bang Moses ini punya pengalaman khusus ya? Ya. Terkait tentang gedung kantor yang kita bahas ke belakang. Ya. Nah, itu boleh diceritain nggak awal mulanya gimana, begitu masuk perasaannya gimana barangkali? Ya. Silakan Bang, silakan. Oke, jadi namanya gedung tua ya Mas Bro ya. Jadi aneh kan kuliah di situ ya. Kuliah di situ itu tahun 2010 Desember masuk di situ. 10 Desember tahun 2010 hari bulan Desember tahun 2010. Nah, karena itu gedungnya itu warnanya itu kan itu sampai sekarang nggak berubah catnya itu. Nggak berubah putih. Ya? Biru putih nih. Ya, Clue nih. Ya. Biru putih, dan memang seperti yang di video sebelumnya itu memang ada pohon besar itu yang sampai sekarang memang masih ada di situ. Masih ada ya? Mas Bro, masih ada di situ dan nggak ditebang sampai sekarang. Nah, dulu waktu awal pertama kali kuliah di situ Mas Bro ya, kita mandangnya gedung ini kok cukup tua ya. Tapi ya mau gimana lagi karena kita sudah kuliah di situ. Nah, memang waktu awal-awal masuk itu diceritain ada kisah. Oh gitu, ada yang ngasih tahu awalnya? Iya, ada yang ngasih tahu. Dan siapa tuh? Teman-teman tenaga pengaman terutama yang sering Iya. bermalam di situ. Betul. Itu kan yang cerita tidur kemudian gulingnya berubah menjadi itu. Itu ya dapat denger juga. Bukan denger. Saya pernah ketemu dengan bapaknya. Dan beliau cerita juga. Iya, dan beliau cerita juga pernah ngalami itu. Beliau cerita langsung di kelas. Oh gitu. Nah, makanya memiliki keterikatan batin. Jadi saya ingin bercerita. Nah, iya. Bentar bang. Gimana? Yang barusan yang guling berubah jadi pocong itu kan emang udah diceritain ya. Iya. Boleh sekilas lagi nggak perkataan langsung dari bapaknya itu ya? Iya. Jadi bapaknya itu memang kan waktu itu bapaknya itu kan udah mutasi atau baru awal mutasi kalau nggak salah. Bapaknya terus kemudian karena nggak ada hotel ya, maksudnya nggak ada hotel yang dekat atau maksudnya yang karena kan waktu itu kan nggak ada Gojek seperti sekarang, nggak ada angkutan umum seperti sekarang, makanya akhirnya nginep di kantor aja lah gitu. Nginep, dan kalau malam itu kan tenaga pengaman yang jaga hanya satu orang aja kan. Akhirnya di kantor itu hanya satu tenaga pengaman dan bapaknya itu. Oke. Sama ada satu yang Safik itu ya? Iya. Cuma dia di atas. Cuma di atas itu ada 2 atau yang tinggal di situ. Nah, terus bapaknya itu kan tidur itu. Bapaknya cerita waktu itu ya karena sudah larut malam, udah capek dia tidur. Kamarnya kalau nggak salah itu di kamar depan kalau nggak salah. Di depan ruangan? Iya, depan ruangan itu kamarnya. Di depan ruangan itu ada kamar mandinya. Nah, memang waktu tidur
ya karena sudah capek ya, namanya orang udah capek ya, bapaknya nggak sempat, maksudnya ya langsung tidur aja pulas gitu loh Mas. Iya, Pulas iya, kan. iya. Langsung plok gitu. Iya, langsung plek gitu aja. Tapi Oke. tengah malam mungkin kan istilahnya apa ya, angin-anginan atau kebangun gitu loh Mas. Kebangun. Ya, Iya, kebangun, iya. pas dia kebangun meluk guling itu kan mungkin kan agak ngolet Dingin ya? Dingin kan, Dingin. terus meluk guling itu bapaknya itu meluk guling, tapi waktu dia buka mata itu ya gulingnya udah berubah jadi itu tadi, Pocong. jadi makhluk itu tadi. Iya, buset jadi deh. pocong itu tadi. Makanya itu pertama kali. Nah, lucunya adalah itu pertama kali kami masuk kuliah. Kelas. Iya, masuk kelas. Udah diceritain kayak Udah gitu. ceritain seperti itu. Itu padahal ini Mas Budi, bapaknya kan sebagai pimpinan gitu kan. Tapi kami diberikan cerita itu. Bukan untuk maksud menakut-nakuti mungkin, tapi lebih ke ini loh kondisinya Iya, seperti iya, ini. Jadi iya. ya kalau ada 1-2 hal yang mengalami seperti ini, jangan kaget. Betul, seperti betul, itu. betul. Nah, itu seperti itu versi yang bapaknya cerita, Mas Bro. Langsung dengar-dengar kan langsung keluar kamar ya. Iya, Langsung kabur. Langsung keluar kamar, langsung kabur ya. Ya karena Histeris capek lah, tadi, pasti. histeris langsung. Padahal itu di depan itu jalan raya Mas Bro, langsung Jalan raya langsung Iya, ya. langsung jalan Ramai raya. ya harusnya. Ramai, tapi ya nggak tahu Suasana kenapa. dalam memang iya, beda suasana ya. dalam beda. Hmm. Nah, itu kejadian yang pernah Sekilas jalan- info. sekilas info. Cerita yang kemarin. Iya. Nah, sekarang pengalaman Bang Moses sendiri nih. Nah, kalau pengalaman saya sendiri, kalau kemarin dari teman-teman mungkin yang udah saksikan videonya kisah mistis ya, itu kan kejadian kan seringnya malam ya. Iya. Nah, ini saya cukup unik karena saya mengalaminya siang hari Mas Bro. Siang. Justru siang hari. Oh. Jadi siang hari pun ada kejadian di situ. Bisa gitu ya. Dan itu kondisinya kami lagi ujian. Lagi ujian. Lagi ujian Mas Bro. Bahkan lagi ujian pun sempat ada kejadian ganggu. ada aneh-aneh gitu. Buset deh. Nah, jadi waktu itu ujian karena kan ruangannya kan terbatas ya Mas Bro ya. Iya. Jadi kita sekitar anak 30 akhirnya dibagi 2 kelas. Oh, dibagi dua. Dibagi 2 kelas. Nah, kelas 1 kelas itu kurang lebih ya 16 anak, 15 anak kan, Iya, 4 kali 4 gitu kan. Betul, Nah, betul. 4 kali 4 kursi, kemudian ada satu pengawas di depan. Pengawasnya itu waktu itu cewek, Oke. mbak gitu kan. Nah, kemudian pas saat tes berlangsung, nah mbaknya itu izin ke kamar mandi atau ke bawah gitulah. Keluar lah ya. ya. Itu kami posisi itu tesnya di lantai 2 Mas Bro. Oke. Ya, jadi mbaknya izin ke bawah gitu kan. Nah, kalau nggak salah waktu itu tesnya itu tentang materi, kalau nggak statistik ya matematika, yang artinya kita itu butuh pakai Konsentrasi ya. konsentrasi dan ini pakai penggaris, Oh. penggaris dan kalkulator. Iya. Nah, ternyata diperbolehkan pakai. Nah, karena ada beberapa teman yang lupa ambil, nah tapi pengawasnya nggak ada. Iya. Jadi akhirnya kita daripada nunggu pengawas, tapi waktu berjalan gitu kan, Betul. akhirnya udahlah kita maju ngambil perlengkapan kita di depan kan, biasa kan tasnya ditaruh di depan tuh. Jadi Ya, buka tas ya. buka Ngambil tas. alat bantu ngambil itu. alat itu nggak 1-2 anak, ada banyak anak kan. Oh. Ada banyak anak, sekitar 3 anak itu, Iya, 3 iya, anak 4 iya. anak ambil ke depan itu. Nah, terus kita semuanya duduk dan mengerjakan ujian seperti biasa. Nah, Itu nggak kelihatan sama pengawas ya? nggak kelihatan sama pengawas. Oh, oke. Nah, setelah itu mbaknya pengawas tadi itu naik ke atas. Ya kan, naik ke Balik lagi atas. masuk Balik kelas. lagi masuk ke kelas. Oke. Balik lagi masuk ke kelas. Nah, mbaknya itu berhenti di depan pintu. Berhenti di depan pintu masuk, nggak masuk dia. Jadi dia lari agak ngos-ngosan gitu, terus berhenti di depan itu sambil ngos-ngosan, terus dia tengok kanan kiri. Kita kan ya kita waktu itu ujian kan ya cuma diem aja gitu kan, cuma saling tukar pandang aja kan. Iya. Terus mbaknya jalan pelan-pelan ke meja pengawas, mbaknya duduk gitu kan. Terus mbaknya masih ngos-ngosan tuh. Kayak capek gitu. Kayak capek, kayak keringatan gitu kan. Nah, Oke. akhirnya mbaknya ngomong, tadi ada ya yang di kelas ini yang keluar ke bawah gitu.
Keluar ke bawah. Maksud keluar ruangan, mungkin ke WC Turun atau mana, tangga. turun tangga gitu. Heeh. Ya kita masih diem karena ya siapa nih yang keluar, kan nggak ada gitu Iya, kan, iya, nggak iya. ada. Terus akhirnya mbaknya, tadi ada loh yang keluar ke bawah. Tanya lagi dia, nggak ada mbak. Ada teman yang jawab gitu kan, enggak ada yang tadi keluar ke bawah sama saya, senyum gitu. Wah. Nah, emang siapa mbak? Tanya temanku lagi kan. Iya, Ditanya iya. lagi, mbaknya lihat, lihat. Nah, dia nunjuk, nah itu yang di belakang, yang duduk Hah? di belakang. Jadi yang pakai kacamata. Nah, jadi yang pakai kacamata hanya satu orang aja Mas Bro. Oke, Di oke. kelas itu. Enggak, aku tahu bener. Kamu yang tadi izin sama aku di tangga. Kamu itu senyum gitu. Nah, terus kita semua ya bukan ngebela ya, tapi Mbak nggak ada yang ke bawah. Iya, Kita iya. memang ke depan ngambil penggaris, Iya. ngambil alat tulis, tapi Nggak kita ada yang keluar. nggak ada yang keluar sama sekali gitu kan. Terus ya itu mbaknya enggak ada. Nah, itu habis itu tuh mbaknya yang keringatnya tambah gede-gede, terus itu bibirnya tuh bener-bener pucat putih itu. Wah, Kaget kali ya. kaget itu. Habis itu dia kayak minta diganti. Jadi dia nggak kuat kayaknya, terus Enggak, minta jadi dia ngawas itu diganti. pengawasnya tengah ujian itu. iya, sampai diganti karena mbaknya udah nggak bisa konsen itu Mas. Sampai gitu ya. Sampai gitu, makanya ya kita waktu itu ya sempat lihat-lihatan kan, teman sama teman kan, ini kok bisa gitu. Agak aneh ya. Itu siang hari, dan mbaknya itu Tapi si Mbak pengawas itu ingat persis wajahnya emang peserta ujian yang itu yang pakai peserta yang itu, kacamata. kuncinya yang pakai kacamata itu Mas Bro. Yang pakai kacamata tuh kamu gitu. Padahal dia dari awal sampai akhir duduk di Nggak belakang. ada, kita nggak ada yang keluar sama sekali Mas Bro. Kita yang izin ke belakang pun, ke kamar mandi pun nggak ada. Memang ada ke depan, Iya, iya. ngambil alat tulis, tapi nggak ada. Tapi nggak enak nggak keluar. ada itu. Nah itu parah bener ya itu ya. langsung diganti aja, ada orang yang langsung ganti. Langsung diganti, Waktu mbaknya nggak ini. Nggak, itu anak-anak kan lagi ujian tuh. Nah. Dikasih cerita kayak gitu. Itu fokusnya ujiannya. Ya kita fokusin lah akhirnya kan. Karena itu di tengah-tengah ujian itu, jadi kita ya Siang hari padahal ya. sebenarnya ya kita sudah nggak kaget sih, maksudnya kan udah hampir 1 tahun di situ ya. Tapi unik aja mengalami kejadian seperti Langsung itu. ya. Banyak orang siang hari pula. Siang hari pula. banyak saksi mata Iya, pula kan. banyak saksi mata. Makanya Iya. ya itu satu kisah yang unik yang. Tapi itu pada akhirnya teman-teman obrolan teman-teman nih yang kuliah itu gimana tuh, maksudnya ngomongin yang aneh lagi nggak, maksudnya tentang kejadian ini, pendapat mereka gimana tuh? Pendapat mereka waktu itu kayaknya nggak ada temanku yang maksudnya yang anak indigo yang bisa lihat langsung ya. Jadi nggak ada yang komentar apa sih Mas, mungkin ya Takut aja mereka ya, makin takut ya. makin takut. Cuman kita cerita dengan waktu itu dengan siapa ya, dengan ada tenaga pengaman di situ atau apa ya, kita cerita kan karena udah 1 tahun di situ kan, deket ya kita ya. Iya, iya. Nah cerita itu memang katanya ada memang yang tinggal di tangga itu. Bukan di tangga sih sebenarnya, karena ada banyak kamar tuh Mas. Betul. Dekat tangga Ada itu. ruang ya, Nah, banyak itu kan ruang. ada ruang tuh. Ah. Nah, dia tuh asalnya dari ruangan itu, terus dia sukanya main di tangga ke turun ke bawah gitu. Cuman kebetulan pada waktu itu emang menyerupai salah satu Salah peserta satu teman ujian. itu. Dan oh ya gini, kan itu kan kita ada 2 kelas Mas. Iya. Nah, kita tanya sama teman satu kelas Iya. kita pun, itu ada yang keluar ke WC lewat belakang nggak? Itu nggak ada. Kan tangganya ada 2 tuh. Iya, iya. Depan sama belakang kan. Iya, Nah, iya, betul. ada yang lewat belakang nggak ada, kita lewat depan gitu. Jadi memang nggak ada. Ruang kelas yang satunya Yang lagi satunya. pun konfirmasi nggak ada yang Nggak keluar. ada. Kita Iya, ngobrol-ngobrol iya, itu iya. ternyata nggak ada. Itu saya nggak bisa ngebayangin perasaan si peserta teman yang ujian yang diserupai itu kayak gimana Iya, ya. lah itu teman saya tuh juga sampai ya bukan nggak terima, tapi ya terus kayak diserupain itu loh Mas. Iya, Ya, iya, diserupain berarti itu. dia diperhatiin ya sama makhluk itu. Maka ini ya ampun bisa gitu ternyata. Nah, itu kisah yang Iya. Dan itu emang banyak saksi mata pula kan. ya banyak saksi mata itu Mas. Saksi mata, wah ini benar-benar. Ini emang bener nih Iya. gedung bangunan tua ini emang bukan kaleng-kaleng nih Iya. guys. Betul cerita dari Bang Sapik, dari Bang Tigor gitu kan, sama Bang Moses sekarang. Ini semuanya
pada muara yang sama ya, ketemunya tuh emang itu emang sarang, Iya. sarang makhluk halus gitu intinya. Wah, ngeri banget ya. Padahal ini Mas, kami itu kan kalau malam itu kan sering nongkrong, sering nongkrong? di apa di Di kantor kelas. itu ya, Iya, di iya. kelas. Saling sampai jam 11 lah karena pakai internetnya gitu kan. Oke. Ya itu ya nggak ada kejadian apa-apa. Aman Aman aja gitu. Tapi kok siang hari kok ya ada kejadian seperti Malah kayak itu. gitu ya? Iya, nah itu uniknya tuh di situ itu. Luar biasa. Oke. Jadi itu salah satu pengalaman khusus ya yang dialami langsung nih dari Bang Moses terkait gedung bangunan Tuarah. Dan dengar ada cerita lain lagi nih Bang. Tapi bukan di gedung ini ya. Bukan. Ada boleh kita di-sharing lagi ceritanya. Jadi, kayak gimana? ceritanya tentang apa namanya masih pengalaman selama di Kalbar ya. Oke.